1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kita akan baca sama-sama dalam terjemahan baru. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup, 1 Timotius 4, silakan duduk saudara. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal yang bodoh. Jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal yang bodoh. Tahayul dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Gunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi, latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Saya akan bacakan sekali lagi karena Anda tidak bisa baca. Ada firman Allah yang hidup? Nggak ada. Saya akan bacakan sekali lagi. Fokus ya, fokus, dengarkan baik-baik. Jangan membuang-buang waktu memperdebatkan hal-hal yang bodoh, tahayul dan dongeng-dongeng yang tidak ada artinya. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Latihan-latihan jasmani itu baik, tetapi latihan rohani jauh lebih penting dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Jadi, latihlah diri secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik, karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. Amin. Ini adalah surat Rasul Paulus yang diberikan kepada Timotius, anak rohaninya, saya asumsi anak rohaninya yang dikirim oleh Rasul Paulus ke satu wilayah untuk menjadi gembala jemaat di sana. Saudara, sebagai orang Kristen dan sebagai anak Allah, kita perlu sadar dan kita perlu tahu. Kadang-kadang kita sibuk dengan urusan kita sehingga kadang-kadang kita lupa, ya. Kita harus diingatkan kembali dan selalu diingatkan bahwa hidup kita ini bukan saja hidup di dunia ini, tapi ada hidup yang akan datang. Tadi ayatnya begitu kan? Hidup di dunia ini, latihan jasmani itu baik, tapi hanya berguna pada hidup yang sekarang ini. Tapi orang Kristen perlu tahu, perlu sadar, perlu mengerti bahwa hidupmu itu bukan hanya di sini, tapi akan ada kehidupan yang akan datang. Dan latihan rohani itu membuat hidupmu yang akan datang itu lebih baik, saudara. Saya diajar Tuhan untuk menjaga tubuh ini, saudara. Dan saya mulai berlatih latihan jasmani. Tetapi Tuhan juga mengingatkan kepada saya untuk berlatih secara rohani. Ya, tidak ada papan tulis. Saya catat di sini, ya. Nggak usah, nggak apa-apa, thank you. Latihlah dirimu beribadah, kehidupan yang beribadah, latihan rohani, sungguh-sungguh melayani Allah. Kalau Anda baca terjemahan-terjemahan yang lain, gunanya apa Anda melatih diri secara rohani itu? Satu, sebagai daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Kalau Anda tidak melatih diri Anda secara rohani, maka Anda tidak punya daya pendorong untuk melakukan segala perkara. Siapa yang di sini suka lemah? Kadang-kadang itu lagi yang dikerjain, itu lagi yang dikerjain, bangun pagi, mandi, pergi ke kantor, pulang, itu lagi, ngurusin anak lagi, itu lagi yang ditemuin, itu lagi yang ditemuin. Rutinitas membuat kita bosan dan rutinitas membuat kita lemah. Tapi kalau kita melatih diri secara rohani, kita punya pendorong untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Amin. Yang kedua, saudara, apa gunanya latihan rohani? Itu bermanfaat, mengandung janji, berkat bagi kehidupan yang sekarang.
Jadi kalau Anda mau diberkati, Anda mau memiliki janji-janji Allah untuk kehidupannya sekarang, Anda harus melatih diri secara rohani. Ya, latihan jasmani itu baik. Tuhan melatih saya untuk melatih jasmani saya. Tapi itu tidak mengandung janji, saudara, untuk berkatnya kehidupan sekarang. Kalau Anda merasa Anda letih lesu, mungkin Anda kurang latihan secara rohani. Ya, yang ketiga, itu bermanfaat mengandung janji atau berkat bagi hidup yang akan datang. Jadi kalau Anda hanya berpikir pada hidup yang sekarang saja dan tidak berpikir pada kehidupan yang akan datang, apa yang akan Anda lakukan dengan kehidupan yang akan datang? Sedangkan hidup di dunia ini cuma 80 kalau kuat 90. Saya kemarin ingat opanya Susan sampai 100 tahun. Setelah 100 tahun dia kemana? Surga. Kehidupan yang akan datang. Tapi kalau Anda tidak melatih dirimu secara rohani, kehidupan Anda yang akan datang, kita tidak akan tahu. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau kita sudah tahu ada kehidupan yang akan datang, dan berkat itu ada ketika kita melatih diri secara rohani, apa dan bagaimana latihan secara rohani itu? Betul? Apa dan bagaimana? Kita baca lagi tadi 1 Timotius 4 ayat 8. Ayat 7, saudara, yang bagian B. Latihlah dirimu beribadah dalam firman ayat Allah yang hidup. Pergunakanlah waktu dan tenagamu untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat rohani. Nah sekarang, bertanyalah kepada diri Anda sendiri. Jawab dengan jujur kepada diri Anda sendiri. Sudahkah Anda mempergunakan waktu dan tenaga untuk melatih secara rohani? Sudah. Betul? Ada berapa banyak waktu yang kita buang untuk hal-hal yang tidak berfaedah? Ada berapa banyak waktu dan tenaga yang kita buang untuk menggosipkan orang? Ada berapa banyak waktu dan tenaga yang kita buang untuk melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya secara rohani? Betul? Saya punya sifat jelek, ya. Saya kalau nonton film serian, itu nggak bisa berhenti. Jadi lebih baik jangan dimulai. Saya kalau lagi bosen, saya kan di internet itu banyak ya, drama Korea tuh. Cari. Aduh, saya bilang, Tuhan, jaga tenaga dan waktu saya supaya saya tidak membuang-buang waktu dan tenaga saya untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Amin. Saya ditegur keras oleh Allah. Apa yang ada padamu, yakni waktu yang aku berikan kepadamu, apa yang kau gunakan? Oh iya ya Tuhan. Dan ketika saya mulai masuk ke dalam situ, kerohanian saya mulai mundur. Kenapa? Karena saya tidak melatih diri secara rohani. Berapa banyak waktu dan tenaga yang kita buang untuk melakukan keinginan-keinginan kita, dan kita tidak memperdulikan hidup yang akan datang. Kita sibuk dengan ini, itu, sehingga kita lupa bahwa hidup ini cuma sebentar. Hidup ini cuma sebentar. Latihlah. Kalau namanya latihan, dokter saya katakan gini, sepaling sedikitnya 30 menit dalam sehari kamu olahraga, dia bilang. Gak usah sekaligus 30 menit, tapi yang penting rutin. Gimana caranya? Saya kan sibuk, parkir aja jauh, dia bilang, supaya kamu jalan. Begitu juga dengan latihan rohani. Anda tidak bisa berlatih secara rohani, mempergunakan waktu. Oke, sekarang kita berdoa, menyembah 2,5 jam, besok lupa. Lusa apalagi, nanti ingat lagi 2,5 jam lagi. Anda akan lelah, Anda tidak akan kuat. Tapi coba kalau kita rutin, setengah jam, 15 menit. Saya berenang dimulai dengan 2 menit. Sekarang saya sudah bisa 15 menit. Karena melatih diri. Latihan rohani juga sama seperti itu. Latihan rohani pun sama seperti itu. Mulai sejak saat ini, karena Anda sudah tahu kebenaran rohani bahwa akan ada hidup yang akan datang,
mulailah pergunakan waktu dengan lebih bijaksana. Amin. Sedikit demi sedikit sehingga nanti Anda terlatih. Pergunakanlah waktu dan tenaga yang ada untuk melatih diri secara rohani. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, ada berapa banyak waktu yang terbuang untuk merenungi hal-hal yang tidak berfaedah. Saya catat, merenungi hal-hal yang tidak berfaedah. Maksudnya apa merenungi hal-hal yang tidak berfaedah? Ketakutan kita, kekhawatiran kita, hal-hal yang gak ada gunanya. Yang kedua, ya, apa itu latihan rohani? Ya, Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Kalau sudah dapat semua saya akan baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada beban, ada dosa. Beban belum tentu dosa, tapi dosa sudah pasti dosa. Betul? Ada beban dan ada dosa. Beban belum tentu dosa, tapi itu membebani Anda untuk melatih dirimu secara rohani. Apa beban-beban itu? Ya, masa lalu kita. Siapa yang sampai saat ini masih memegangi masa lalu dan itu menghambat kehidupan rohani Anda? Buang itu beban. Masa lalu itu masa lalu. Rasul Paulus, dia katakan, aku memandang kepada apa yang ada di depanku. Dia tidak memandang ke belakang. Kalau dia selalu memandang ke belakang, dia menganiaya anak-anak Tuhan. Dia membunuh orang-orang Kristen, tapi itu tidak menghalangi dia untuk melatih dirinya secara rohani. Dia terus memandang kepada tugasnya, terus memandang kepada Yesus, dan dia terus melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kalau Anda berpegang pada masa lalumu, itu adalah hambatan, itu adalah beban. Buang itu, letakkan itu. Masa lalu, Tuhan sudah mengampuni. Anda pun perlu mengampuni dirimu sendiri. Apa itu beban-beban yang lain? Mungkin perasaan kita, duh gak enak ya, ini begini, udahlah. Kayaknya kalau gini gue kelihatan aneh, udahlah. Kalau gini kayaknya gue nggak enak. Itu hambatan, itu beban. Itu tidak dosa, tapi itu beban. Ya, apa beban-beban itu? Ketakutan kita, pikiran kita, kesenangan kita. Ada berapa banyak karena kesenangan kita tidak melatih diri secara rohani. Contohnya yang tadi, drama tadi, kesenangan kan itu. Ya. Dosa nggak? Masa nonton aja dosa? Enggak, tapi itu beban. Itu beban yang menghambat Anda untuk melatih diri secara rohani. Ya, jadi apa dan bagaimana latihan rohani itu? Satu, waktu dan tenaga. Pergunakanlah waktu dan tenaga untuk melatih diri supaya engkau tetap sehat secara rohani. Ya, merenungi hal-hal yang tidak berfaedah, mulai saat ini itu dibuang. Latih dirimu untuk membuang, untuk tidak berpikir lagi hal-hal yang neko-neko. Yang kedua, beban-beban itu tanggalkan, saudara. Masa lalumu, perasaanmu, ketakutanmu, pikiranmu, kesenanganmu, mulailah meletakkan itu dan tetap berfokus kepada Allah. Yang ketiga, belajar dan latihlah untuk menerima firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 11. Terjemahan baru Anda agak kurang jelas, tapi saya akan baca dalam firman Allah yang hidup. 1 Timotius 6 ayat 11. Timotius, engkau seorang hamba Allah. Jauhkanlah dirimu dari segala hal yang jahat ini dan bekerjalah untuk segala yang benar dan baik. Belajarlah mempercayai Allah, serta mengasihi orang lain dan bersikap sabar serta lemah lembut. Amsal 3 ayat 6 katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Belajar mempercayai Allah. Belajar mempercayai Allah. Bagaimana Anda belajar mempercayai Allah? Setiap orang punya ketakutannya masing-masing. Betul? Setiap orang punya ketakutannya masing-masing. Saya punya ketakutan, semua tahu. Bagaimana saya belajar mempercayai Allah? Setiap kali saya menghadapi masalah, pikiran selalu melayang kemana-mana. Betul? Nanti ini begini, nanti ini begini, nanti ini begini, nanti ini begini.
nanti Tuhan kalau saya nggak begini, ini. Kalau saya begini, ini begini. So ini. Tapi kalau saya belajar mempercayai Allah, Tuhan, apapun yang aku lakukan, aku akan mengakui Engkau di dalam setiap jalanku. Maka kalaupun aku salah pilih, dan kalaupun aku terjatuh, Engkau akan meluruskan jalanku. Dan kalaupun saya harus terjatuh, aku tidak akan jatuh sampai tergeletak. Kalau Anda belajar mempercayai Allah dalam seluruh segi kehidupanmu, belajar satu langkah demi satu langkah, satu langkah demi satu langkah, itu ketakutan tidak akan ada lagi pada diri saudara. Karena apapun yang akan Anda hadapi, Anda belajar. Kalau sekarang Anda lemah, ketika Anda melatih, lama-lama Anda makin kuat. Lama-lama Anda makin kuat. Mungkin Anda jatuh, mungkin Anda mundur. Tapi kalau engkau terus mempercayai Allah, toh apa yang Anda takutkan selama ini kejadian nggak? Enggak tuh. Tuh ada jawaban enggak tuh. Tidak. Betul? Karena saya percaya. Belajar mempercayai Allah. Itu adalah latihan rohani yang ketiga. Ya. Amin. Bagaimana juga belajar mempercayai Allah? Belajar dan latihlah untuk menerima firman Tuhan. Belajar untuk menerima firman Tuhan. Artinya begini saudara. Meletakkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Makanya Anda perlu membaca firman Allah. Kalau Anda tidak pernah membaca Alkitab, Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Karena firman itu adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan-jalanmu. Ketika Anda mau melangkah, firman itu menyertai. Begitu ketika Anda mau melangkah, firman itu menyertai. Bagaimana firman itu selalu memagari saya untuk tidak berbuat salah. Dan ketika saya tidak mengikuti firman itu, saya kejeblos. Kalau Anda melatih diri menaruh firman Allah sebagai dasar kehidupanmu, ya, bagaimana menguji Anda sudah meletakkan firman Tuhan itu sebagai dasar? Ketika Anda menghadapi sesuatu, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran? Kalau yang muncul itu adalah firman Allah, berarti Anda sudah meletakkan firman itu sebagai dasar kehidupanmu. Tapi kalau yang muncul itu ketakutanmu, yang muncul itu jalan pikiranmu, yang muncul itu akal-akalanmu, berarti Anda belum meletakkan firman itu sebagai kehidupan Anda. Karena begini ya, dalam meletakkan firman Tuhan sebagai dasar, ya, Roh Kudus yang ada di dalam Anda itu selalu mengingatkan. Ketika Anda menghadapi segala sesuatu, jangan begini, selalu ada firman-Nya. Jangan begini, ada firman-Nya. Lakukan ini, ada firman-Nya. Lakukan ini, ada firman-Nya. Jadi kalau nggak ada firman-Nya, Anda mesti uji. Dari mana itu datangnya? Segala pengalaman rohani, nubuatan, itu selalu ada firman-Nya, saudara. Selalu ada firman-Nya. Dan tidak pernah keluar dari kebenaran Alkitab. Kenapa saya katakan kebenaran firman Allah? Kadang-kadang kita bersandar pada kebenaran kita, masukin firman Allah di atas kebenaran kita, itu bahaya. Tapi kalau Anda berpegang pada kebenaran firman Allah, firman yang menyertai itu menjadi janji buat saudara. Kalau kita takut, ya, masalah manusia itu apa sih? Nggak lain dari uang kan? Betul? Kadang-kadang uang kan? Ya kan? Masalah manusia. Ketika kita menghadapi satu masalah, lalu ada firman yang muncul bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Itu dasar firman Allah. Amin. Suara roh itu selalu iman. Ini kuncinya saudara. Suara Roh Kudus itu selalu bicara soal iman, membangun, menguatkan, menghibur. Suara jiwa itu pertimbangan pikiran. Amin. Itu suara jiwa. Jadi apa yang keluar dari saudara, kalau itu bicara soal iman, itu Roh Kudus. Kalau itu bicara tentang pikiran dan pertimbanganmu, pikiran dan pertimbangan itu banyak. Ketakutan, kekhawatiran, segala macam emosi, jiwa, itu suara jiwa. Suara tubuh itu hanya keinginan.
Suara tubuh itu hanya keinginan, kesenangan, kenikmatan. Perhatikan. Ketika Anda melandaskan hidupmu di atas dasar firman, Anda melatih diri Anda untuk bersandar dan berjalan sesuai dengan firman itu. Dan itu selalu menimbulkan iman. Kalau pada akhirnya itu bukan iman, berarti itu bukan firman Allah. Ini kunci, saudara, supaya Anda tahu, ya. Belajar dan latih untuk menerima firman Tuhan, meletakkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Seberapa jauh kita menempatkan firman Allah dalam kehidupan kita, sejauh itu pula lah kita memiliki kekuatan rohani. Belajar bersandar dan percaya kepada firman itu. Latih dirimu untuk bersandar dan percaya kepada firman itu. Belajar melakukan firman Allah. Saya suka dengan khotbah Bapak Gembala kita minggu lalu meresponi firman. Apa yang Anda lakukan ketika Anda mendengar firman? Putus-putus. Ketika Anda mendengar firman, ya, apa yang Anda responi? Ditolak karena gengsi menolak? Atau Anda melakukan firman itu? Atau Anda melakukan firman itu? Atau Anda berubah melakukan firman itu? Apa yang Anda lakukan? Latih diri kita supaya kita melakukan firman Tuhan. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Ya, saya akan buktikan bagaimana hati itu terlatih, saudara. Indra itu terlatih, panca indera tubuh kita itu terlatih. Ibrani 5 ayat 14. Sudah dapat semua? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi panca inderamu itu terlatih. Kalau Anda tidak pernah melatih panca inderamu untuk meresponi firman Tuhan dengan benar, sampai kapanpun tidak akan bisa. Latih secara rohani. Itu yang memberikan kepada saudara kekuatan. Ya, berapa sekarang? Ya, kesekian lah. Kembangkan kehidupan doa yang konsisten. Ini penting. Firman tanpa doa itu Farisi. Doa tanpa firman itu aneh. Mengerti? Pergunakan waktu dan tenaga dengan sebaik-baiknya untuk melatih diri secara rohani. Yang kedua, tinggalkan beban-beban itu. Letakkan beban yang di tangan itu supaya engkau terlatih secara rohani. Yang ketiga, saudara, latih diri berdasarkan firman. Panca inderamu itu perlu dilatih. Jiwamu itu perlu dilatih meresponi firman Allah. Yang keempat, kembangkan kehidupan doa yang konsisten. Saya agak tidak setuju kalau orang punya karunia bisa melihat dan ini itu, tapi tidak punya kehidupan doa yang konsisten. Itu berbahaya. Kalau dia tidak kuat di dalam firman dan tidak punya kehidupan doa yang konsisten, itu berbahaya. Doa itu gampang, saudara, sebenarnya. Ya, setiap Anda punya waktu, cobalah berdoa. Ya, dalam hati itu sudah termasuk silent prayer. Ya. Kadang-kadang saya dapati sebagai orang Kristen, ya, nanti malam saya akan berdoa untuk kamu. Kenapa mesti nanti malam? Kenapa nggak sekarang? Saya ketemu Torni sekarang, gini. Ya, nanti malam bisa berdoa untuk kamu. Kenapa mesti nanti malam? Sekarang saya berdoa untuk dia. Karena ketika sekarang saya berdoa, mungkin itu mengubahkan dia. Kalau Anda punya kehidupan doa yang konsisten, Anda di koneksi itu tidak akan pernah hilang. Dalam pekerjaan Anda tetap berdoa. Di WC sekalipun Anda bisa tetap berdoa. Anda melakukan segala sesuatu, Anda bisa melakukannya sambil berdoa. Mengerti, saudara? Kenapa mesti nanti? Kenapa tidak sekarang? Ketika Anda menghadapi masalah, kenapa tidak sekarang Anda berdoa, Tuhan, tolong saya, apa yang harus saya lakukan? Dan saat itu jawaban itu akan turun. Amin. Tapi kalau Anda tidak punya kehidupan doa yang konsisten, Tuhan kasih jawaban pun Tuhan Anda tidak dengar. Anda tidak dengar. Tuhan itu tidak pernah tidak menjawab doa. Masalahnya Anda dengar apa tidak?
Kalau panca indramu tidak terlatih, Anda tidak bisa mendengar jawaban Tuhan. Anda tidak tahu itu jawaban Tuhan. Mengerti saudara? Kembangkan kehidupan doa yang konsisten. Lebih jauh dalam kehidupan doa, berbahasa roh. Berbahasa roh. Mungkin Anda tidak bisa berdoa 1 jam sehari. Berdoalah 5 menit sehari. It's a good start daripada enggak sama sekali. It's a good start. Berdoalah dalam bahasa roh. Dalam berdoa bahasa roh, saudara, ada banyak yang Tuhan ingatkan. Ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, ada banyak yang Tuhan ingatkan untuk didoakan. Doakan ini, doakan itu. Kadang-kadang ada satu ganjalan di dalam hati kita yang kita tidak bisa keluarkan melalui kata-kata. Ketika Anda berdoa dalam bahasa roh, itu keluar. Dan itu terlepas. Tapi kalau Anda pernah mengembangkan kehidupan doa yang konsisten, Anda selalu jatuh bangun. Anda selalu jatuh bangun. Itu latihan rohani. Itu perlu dilatih. Ya, yang kelima, jadikanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Jadikanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ada berapa banyak mempersembahkan tubuh bukan sebagai persembahan yang hidup, tapi melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Betul? Ada berapa banyak yang kita lakukan tidak berkenan kepada Allah. Kita perlu melatih itu. Mungkin kali ini kita jatuh 10 kali, tapi besok will be better than today. Tapi kalau kita tidak pernah mulai, tidak bisa. Kita tidak bisa melatih, saudara. Latihan rohani itu baik untuk kehidupannya sekarang dan yang akan datang. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Latihlah diri untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Kali ini Anda banyak dapat poin ya. Latihlah diri untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Saya punya satu buku catatan kecil ya. Waktu saya diajar Tuhan untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan, saya mulai mencatat setiap kejadian yang saya ingat Tuhan tolong. Sampai sekarang sudah ada 200 lebih yang saya ingat untuk Tuhan tolong. Dan ketika saya menghadapi pergumulan dalam apapun, saya buka catatan itu. Oh iya ya, Tuhan menolong saya waktu ini. Oh iya ya, Tuhan menolong saya waktu ini. Oh iya ya, Tuhan menolong saya waktu ini. Dan Tuhan menolong saya waktu saya mau sekolah. Tuhan menolong saya, Tuhan mempertemukan saya dengan seorang malaikat penolong. Tuhan mempertemukan ini. Dan ketika saya mengingat itu terus, Roh Kudus ingatkan saya, dan saya catat terus. Itu membuat saya kuat. Kalau Tuhan tolong dulu, sekarang pun Tuhan akan tolong, dan sampai selamanya Tuhan akan tolong. Berguna toh. Tapi kalau sudah Tuhan tolong, sudah hanya babak kue sera-sera. Begitu kita masuk dalam pencobaan, kita tidak bersyukur dan kita tidak bisa mengingat kebaikan Allah. Saudara Daud dalam Mazmurnya, dia tidak pernah melupakan kebaikan Allah. Makanya dia selalu berperang dan dia selalu menang. Karena dia tahu kalau Tuhan tolong dulu, sekarang pun Tuhan akan tolong. Saya tidak menganjurkan Anda untuk mencatat semua, tapi kalau itu berguna, kenapa tidak? Saya punya buku kecil itu, dan setiap kali saya ingat, saya tambahkan lagi. Setiap kali saya ingat, saya tambahkan lagi. Setiap kali saya ingat, saya tambahkan lagi. Di mana saya down, saya buka buku itu. Dan itu amat sangat menguatkan saya. Latih dirimu untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ya, bila kita melupakan kebaikan Tuhan, kita memberikan tempat kepada keputusasaan, pikiran negatif, depresi di dalam pikiran, dan akhirnya Anda jauh dari Tuhan. Iman tidak akan pernah tumbuh. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, latihlah diri kita untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Latihlah diri kita untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Daud katakan begini dalam Mazmurnya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kenapa dia harus katakan hai jiwaku? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, yakni pujilah Tuhan. Kenapa?
Karena jiwa ini, saudara, kalau tidak diperintah seperti itu, kalau kita menghadapi masalah boro-boro mau memuji Tuhan, betul, yang ada apa? Yang ada panik duluan, yang ada ngedumel duluan, yang ada down duluan. Tapi Daud katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan itu perlu latihan. Di saat Anda paling tidak mau memuji Tuhan, katakan itu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dalam segala situasi, kita perlu melatih diri kita untuk memuji Tuhan. Karena di dalam puji-pujian ada kelepasan. Rasul siapa itu? Petrus yang dipenjara, Petrus ya, dan Silas ya, Saulus dan Silas, atau siapa itu? Ketika mereka memuji Tuhan, pintu gerbang terbuka. Yeriko rubuh karena apa? Pujian. Kalau Anda percaya memuji Tuhan itu punya kuasa, katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Di saat Anda paling tidak mau memuji Tuhan, disitulah saat yang kau melatih dirimu untuk memuji Tuhan. Ya, bagaimana memuji Tuhan itu? Ya, lakukanlah walaupun dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Salah satu cara kita memuji Allah adalah dengan hidup mentaati perintahnya. Ketaatan membawa sukacita dalam hati Allah. 1 Samuel 15 ayat 22. Ya. Jadi ketika Anda menghadapi apapun, cobalah untuk memuji Tuhan. Katakan kepada jiwamu, jiwa itu harus disangkal kan? Ya, jiwa itu harus disangkal. Jadi ketika kita malas, ketika kita lemah, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Belajar, latih dirimu, latih panca indramu untuk memuji Allah. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi saudara, korban bakaran dan korban sembelihan itu buat Allah bukannya tidak artinya, tapi mendengar dan memperhatikan dan melakukan apa yang Allah perintahkan kepada saudara itu lebih menyukakan hati Allah. Dan dengan demikian engkau memuji Allah. Jadi pujian dan penyembahan itu dilakukan dengan seluruh kehidupan kita. Makanya kenapa kalau kita memuji, kita bertepuk tangan, kita mengangkat tangan, kita menari kadang-kadang, kita bersorak-sorai dengan seluruh jiwa raga. Karena kenapa? Karena kalau pagi-pagi saya berdoa, saya berlutut. Itu bagian dari tubuh saya, melatih saya untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu memuji Allah. Jadi mulai saat ini nggak ada ya yang pujilah Tuhan dengan seluruh jiwa ragamu. Pujilah Tuhan dengan seluruh pujianmu. Bertepuk tanganlah, bersorak-sorailah di saat engkau tidak mau. Anda malu? Apa Anda mau menaati perintah Allah? Anda mau malu, pilih malu, atau Anda mau menyukakan hati Allah? Itu pilihan Anda, bukan pilihan saya. Amin. Ya. Memuji dengan segenap diri, dengan segala yang kita lakukan, secara rohani, secara emosi, secara fisik, bertepuk tangan, menari, semuanya dari hati nurani yang murni, seluruh keberadaan kita. Ya, saudara, ada berapa poin tadi? 1 apa? Bagaimana dan apa latihan rohani itu? 1, waktu dan tenaga. Pulang dari sini saudara, perhatikan waktu dan tenagamu, apa yang kau lakukan untuk hal-hal yang tidak bergunakah atau melatih dirimu secara rohani. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Apa tadi yang kedua? Beban dan dosa. Tidak semua beban itu dosa. Tapi dosa sudah pasti dosa. Tapi beban itu menghambat Anda. Apa yang menghambat Anda itu letakkan. Letakkan kalau Anda mau maju secara rohani. Yang ketiga, apa yang ketiga? Belajar mempercayai Allah. Dan dalam mempercayai Allah, Anda meresponi firman Allah. Belajar dan latihlah dirimu untuk melakukan firman Allah. Bersandar kepada janji-janji Allah. Yang kelima, apa? Saya juga lupa. Yang kelima,
Ya, kembangkan kehidupan doa yang konsisten. Jadi pulang dari sini, ya, kembangkan doa yang konsisten. Setiap saat berdoalah, tetaplah berdoa. Ya, yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, jadikan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ya, saya ada catat di sini. Apa itu doa agamawi? Doa agamawi itu seperti ini, saudara. Tidak mempunyai iman yang benar. Kita berdoa tetapi tidak yakin bahwa Allah mendengar dan melakukannya bagi kita. Nah loh. Apa itu doa agamawi? Doa agamawi adalah tidak mempunyai iman yang benar. Kita berdoa tetapi tidak yakin bahwa Allah mendengar dan melakukannya bagi kita. Kalau saya mengajar doa, saya bertanya, kenapa kamu berdoa? Kenapa Anda berdoa? Nggak tahu ya, dari dulu kayaknya suruh berdoa. Itu doa agamawi, saudara. Tidak punya iman yang benar, tidak percaya kalau Allah akan mendengar dan akan melakukannya bagi saudara. Itu doa agamawi, ya. Latihlah diri untuk tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-6. Ada baca sendiri di rumah, ya. Bila kita melupakan kebaikan Tuhan, kita memberi tempat kepada keputusasaan, pikiran negatif, depresi di dalam pikiran kita, ya. Yang terakhir, latihlah diri kita untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Kalau Anda melakukan ini semua, berlatih. Dari yang 5 menit jadi 10 menit, dari yang 10 menit jadi 15 menit, dari yang gak bisa jadi bisa sekali lakukan, dari yang sekali lakukan bisa 2 kali lakukan, itu sudah baik sekali. Dan itu berguna untuk kehidupan sekarang. Berguna untuk kehidupan sekarang loh. Yang Anda hadapi sekarang itu berguna bagi Anda sekarang. Dan yang akan datang. Apa enggak luar biasa itu janji Allah? Tapi kalau Anda tidak pernah mau lakukan, hanya untuk mendengar dan melupakannya, itu tidak menjadi berkat buat Anda. Firman Tuhan kali ini tidak panjang, tapi saya berikan semua untuk Anda. Lakukan ini, responi dengan benar, responi dengan baik. Maka itu akan memenuhi Anda dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Mau melatih diri secara